Halo kawan, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara one shot headshot di semua senjata. One shot headshot itu sebenarnya bisa dilakukan di semua senjata ya kawan. Itu semua tergantung pada pemahaman kita tentang teknik headshot dan jarak atau rank dari senjata tersebut. Tapi tenang saja ya, pada video kali ini kita akan bahas semuanya secara lengkap sampai ke ujung. Namun sebelum itu, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir di video ini. Dan sekedar mengingatkan, aku bukan pro player, aku sering melakukan kesalahan. Aku tidak bermaksud untuk mengajarimu, dan video ini hanya sekedar berbagi pendapat dan mempelajari bersama-sama. Oke? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah macam-macam tipe headshot. Headshot yang pertama adalah headshot alami. Hal ini terjadi karena aim lurus ke kepala ya. Jadi tanpa perlu gerakan apapun, tinggal tembak langsung headshot. Biasanya terjadi saat musuh maju ke arahmu atau saat posisimu lebih tinggi dari musuh. Bisa juga terjadi karena jump shot dan bisa juga karena jarak dekat. Karena di jarak dekat atau berhimpitan, biasanya aim lebih sering mengarah ke kepala karena pandangannya berada di kepala musuh. Yang kedua adalah headshot drag shot. Headshot yang satu inilah yang perlu kita bahas untuk kali ini. Headshot yang kedua ini adalah headshot dengan menarik tombol tembak ke atas. Cara ini cukup banyak digunakan, namun tidak semua orang menguasai trik ini. Mungkin hanya bisa di senjata tertentu, atau bahkan ada yang kesulitan di semua senjata. Sebenarnya trik ini bisa dilakukan di semua senjata ya. Namun perlu ada trik yang harus dipelajari dan dibiasakan. Trik apakah itu? Tanpa perlu basa-basi, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama adalah headshot jarak dekat. Di jarak dekat itu sebenarnya susah untuk headshot ya, kecuali hoki. Tapi sebenarnya apapun senjatamu bisa headshot dengan teknik ini loh. Dan perlu kamu ketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan headshot di jarak dekat. Inilah dia faktor penyebab mudah headshot. Pertama, awal bidikan. Jika kamu ingin headshot one shot one kill atau one hit headshot shotgun, jangan kamu taruh aimmu di badan musuh. Karena jika di badan musuh, itu nanti akan sulit ditarik ke atas karena sistem auto aim mengontrol dan membatasi pergerakan geseranmu. Taruhlah aimmu di bawah musuh lalu tarik ke atas, atau di samping musuh lalu geser ke musuh lalu tarik ke atas. Jadi apapun senjatamu, jika kamu memakai metode ini, maka aimnya bisa naik ke atas dan kemungkinan besar ke kepala. Namun jika posisi aim awalmu di badan musuh, itu akan susah menggeser ke atasnya ya kawan. Jadi usahakan aimmu berada di bawah musuh atau di samping musuh sebelum kamu mengarahkan ke atas. Yang kedua adalah jarak. Semakin jauh, maka kamu akan semakin mudah menggeser ke kepala. Dan semakin dekat, maka kamu memerlukan geseran yang lebih kencang untuk bisa ke kepala. Dan inilah batas jarak paling dekat agar kamu mudah headshot. Jika jaraknya lebih dekat dari ini, kemungkinan besar sangat susah untuk headshot. Dan jika lebih jauh dari ini, kemungkinan besar mudah untuk headshot. Namun, saya sarankan untuk di jarak agak jauh dari ini, lebih baik gunakan Spas 12 atau M1887 ya kawan. Jangan gunakan shotgun M1014 di jarak yang lebih jauh dari ini, karena nanti pelurunya yang masuk hanya satu, bahkan rip aim. Yang ketiga adalah saat musuh berlari. Di saat musuh berlari, itu sangat mudah untuk headshot. Kenapa? Karena saat berlari, pasti posisi musuh agak menundukkan. Coba kamu hitung tinggi player yang sedang berdiri dan tinggi player yang sedang berlari. Lebih tinggi yang berdiri kan guys? Dan player yang berlari lebih pendek karena merunduk.
Jadi antara aim tengah dan kepala, lebih dekat player yang berlari daripada player yang diam. Jadi kamu lebih gampang ke kepala karena jaraknya lebih pendek antara badan ke kepala. Apalagi jika musuh lari ke belakang, itu adalah posisi yang sangat mudah untuk di headshot. Namun jika musuh lari ke samping, kamu juga bisa headshot dengan cara menggesernya ke samping ya, maka otomatis akan headshot. Jadi jika musuh berlari maju atau mundur atau ke samping di jarak dekat, langsung saja tembak ke atas atau ke arah musuh yang berlari, pasti akan headshot. Nggak percaya, coba aja dulu. Dan yang keempat adalah saat musuh melompat. Saat musuh melompat adalah saat yang paling mudah untuk headshot. Kamu tidak perlu menggesernya kencang, pasti sudah headshot. Karena jika kamu mencet tombol tembak saat dia lompat, otomatis pelurumu keluar saat dia turun. Dan saat dia turun, aimmu bergeser dengan sendirinya ke kepala. Karena pada awalnya aimmu berada di atas saat dia loncat, dan saat dia turun aimmu mengarah ke kepala. Coba kamu lihat highlight headshot yang ada di YouTube. Kebanyakan mereka dapat headshot saat musuh sedang lompat atau jump shot. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bersiaplah menembak saat musuh mau melompat. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu headshot jarak jauh. Headshot jarak jauh biasanya lebih mengarah ke skin senjata. Namun tanpa skin pun sebenarnya bisa headshot jika tahu jarak yang tepat dan triknya. Yang perlu kamu perhatikan adalah semakin jauh maka semakin kecil ukuran musuh, dan semakin kecil musuh maka semakin mudah digeser ke atas. Jadi misalkan kamu memakai scope 2 kali, itu musuhnya lebih kecil daripada kamu memakai scope 4 kali. Dan saat kamu tidak memakai scope, musuhnya lebih kecil daripada saat memakai scope. Itulah alasan kenapa susah ditarik ke atas saat pakai scope. Karena ketika di scope musuh jadi lebih besar dan dibutuhkan geseran yang banyak untuk ke kepala. Jadi menurut pendapatku, scope 2 kali lebih mudah headshot daripada scope 4 kali. Namun itu semua tergantung dari jarak senjata dan skinnya ya kawan. Berbeda dengan headshot jarak dekat. Di jarak dekat skin senjata tidak terlalu berpengaruh. Namun di jarak jauh rate of fire atau kecepatan tembak berpengaruh pada headshot. Karena semakin cepat peluru keluar, semakin cepat juga kita menuju ke titik recoil. Dan di saat recoil, kemungkinan headshot. Oke kawan, sudah 10 menit pembahasan tentang headshotnya. Jika masih belum jelas, kalian komen di bawah ya.